Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Selain kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita ingin mengelola puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik mungkin. Untuk itu kita akan berbicara tentang manajemen Ramadan. Kenapa manajemen Ramadan perlu kita rencanakan, kita aplikasikan dan kita evaluasi? Kita berangkat dari pandangan ulama sufi atau ulama tasawuf. Mereka berprinsip setiap kali memasuki bulan suci Ramadan, mereka menganggap Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan mereka. Demikian juga halnya kita. Sebaiknya setiap kali kita memasuki bulan suci Ramadan, kita menganggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir yang akan kita laksanakan. Seolah-olah demikian. Andai kata pun tahun yang akan datang Allah masih memberikan kesempatan untuk berpuasa Ramadan, tetap juga kita berprinsip seperti itu. Apa tujuannya? Apa gunanya? Agar kita lebih bersungguh-sungguh melaksanakan puasa pada siang hari dan menghidupkan amal ibadah khususnya pada malam hari. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, apa yang harus kita rencanakan selama bulan suci Ramadan, khususnya perencanaan yaumiyah harian. Hari pertama tentunya berulang pada hari kedua, kita laksanakan, kita evaluasi, kita tingkatkan. Yang pertama adalah yang harus kita rencanakan tentang niat. Maksudnya adalah niat dalam ibadah dalam Islam merupakan keharusan, bahkan menjadi rukun dalam hal kita beribadah, khususnya berpuasa. Jadi seorang muslim berpuasa Ramadan dengan niat karena Allah. Ketika berniat, nawaitu shauma ghadin, sengaja aku berpuasa esok hari, maka niat ini adalah karena Allah, bukan karena ingin menguruskan badan, kebetulan badan agak gemuk, atau hasil general check up banyak kolesterol, maka puasa ingin menurunkan kolesterol, mengurangi kolesterol, atau menurunkan berat badan. Tidak demikian. Kalau puasa ternyata memberikan efek terhadap bisa menurunkan berat badan dan kolesterol, itu hanya hikmahnya saja. Namun niat berpuasa kita harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita luruskan dalam kita berpuasa. Yang kedua yang harus kita rencanakan adalah mentakhirkan makan sahur. Makan sahur yang baik menurut Rasulullah SAW adalah 50 menit kita baca Al-Quran masuk waktu subuh. Jadi 50 menit itu kalau kita konversikan kepada menit, ya, kepada jam, lebih kurang 25 menit atau setengah jam. Jadi sahur yang baik itu adalah 50 menit
50 ayat membaca Al-Quran atau 30 menit waktu biasa. Itulah sahur yang baik. Apa dampak kalau kita bersahur 30 menit sebelum masuk waktu subuh? Dampaknya adalah kita pada siang hari masih segar. Sebab yang membedakan atau perbedaan antara sahur dengan sarapan pagi hanya lebih kurang 1 jam. Kalau saat ini kita di Kota Medan bersahur pukul 5 kurang 20 menit, di luar Ramadan kita sarapan pagi pukul 6.20 menit, berarti hanya 1 jam yang membedakan antara sahur dengan sarapan pagi. Sehingga pada siang hari kita masih dalam kondisi lebih sehat, lebih segar, sehingga aktivitas kerjaan kita, kerja kantor, kerja di rumah tangga, atau kerja dimanapun, kondisi fisik kita adalah masih sehat. Ini yang kedua yang harus kita rencanakan. Yang ketiga adalah selama Ramadan kita harus berencana melaksanakan sholat sunat rawatib. Sunat rawatib yang 12 rakaat yang disunahkan, yang muakkadah, yang sangat dianjurkan oleh Rasul. Ini kita berupaya secara maksimal untuk melaksanakannya, baik yang qabliyah sebelum waktu salat fardu atau yang ba'diyah selesai salat fardu. Karena ibadah sunat di bulan Ramadan dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah wajib. Kemudian salat wajib 5 waktu. Sejatinya selama Ramadan ini kita laksanakan secara berjamaah, baik salat subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Sebab ibadah wajib yang kita laksanakan juga akan dilipat gandakan nilai pahalanya oleh Allah menjadi 70 kali lipat. Yang sunat dilipat gandakan, yang wajib dilipat gandakan. Ini bonus yang diberikan di bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan, karena hidup ini adalah untuk mengumpulkan amal. Kita inginkan Ramadan ini adalah peluang bagi kita untuk mengumpulkan berbagai amal kebaikan. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, selain 3 hal yang tadi telah disampaikan yang harus kita rencanakan, niat karena Allah, sholat sunat rawatib selalu kita lakukan, kemudian sholat wajib secara berjamaah, kita bisa merencanakan berbagai aktivitas lainnya selama Ramadan, bersedekah, berinfak, qiraatul Quran, kemudian menyantuni anak yatim, kemudian kita membaca buku-buku agama menambah wawasan keilmuan kita, dan juga berbagai aktivitas sosial, terutama kita berkumpul dengan keluarga, sehingga Ramadan ini menjadi pendidikan dalam keluarga. Diharapkan lebih dekat hubungan kita, suami dengan istri, orang tua dengan anak, terjalin hubungan yang baik selama Ramadan, sehingga melahirkan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya tentunya kita ingin mengevaluasi setiap hari sesuatu yang baik yang sudah kita lakukan hari ini, kita lanjutkan besok, kita tingkatkan sehingga hari ini lebih baik dari kemarin. Kita harapkan besok harus lebih baik dari hari ini. Itulah planning, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi puasa Ramadan yang kita lakukan, sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, baik dalam hubungan vertikal, hubungan dengan Allah, maupun dalam hubungan sosial, hubungan horizontal. Diharapkan dengan 2 kedekatan ini, hubungan yang baik ini akan mengantarkan kita untuk tujuan yang mulia dari ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah, insan yang bertakwa. At-taqwa imtisalu awamirillah
wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Takwa adalah orang yang menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, patuh taat kepada perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, baik ketika dia sendiri atau ketika dia bersama-sama orang lain. Itulah hakikat dari ibadah puasa, dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang diharapkan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa, karena ketakwaan ini merupakan salah satu maqam, salah satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, selain orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan derajat orang berilmu serta orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan evaluasi Ramadan kita mengantarkan kita menjadi orang yang mulia dengan ketakwaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.